Belum, Bu. Belum ada data juga. Kenapa lama sekali? Karena kan itu, Bu, kemarin sempat ada apa namanya, Sanlat. Kayaknya habis Ramadan aja, Bu. Nggak susah, tinggal lihat dokumen di sekolah aja. Dokumen Oh, nilainya, Pak. Ada kan yang ada di sekolah. Bapak nggak usah bawa perlakuan apapun. Kan Bapak kan guru di sekolah gitu kan. Nah, hmm. pengamatan dokumen foto-foto aja udah menunjang data penelitian kita. Seperti itu. Sebenarnya sih nggak masalah. Cuma mungkin nggak ngerti caranya ya. Bapak apa kemarin tugasnya? Nambahin apa, Pak? Eh, itu, Bu, instrumen atau wawancara sama guru yang ngajar di kurikulum Merdeka sama data-data dari siswa gitu. Bapak sekarang searching di internet tentang kurikulum Merdeka. Nah, coba sekarang searching di internet di Google Scholar ya. Dan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian apa alat ukurnya, alat ukur atau instrumennya. Nah, instrumen mengukur kesuksesan belajar dengan kurikulum Merdeka. Coba searching pasti dapat ya kan. Jadi mungkin tahu saya dikasih akses dulu. Bentar kalau Ya, begitu. Bu. Dikasih akses dulu Pak. Siapa? Abdurrahman ya. Tadi yang mau presentasi siapa? Mm-mm. Saya izin apa off cam, Bu, soalnya nggak ada kameranya Iya, laptop saya. baik, baik, baik. Eh, eh. Nah, apa mungkin nggak tahu caranya ya Pak ya. Buat aja cari instrumennya, cari di dalam ini aja, di dalam apa, di dalam internet aja kalau Pak belum bisa. Yang penting masuk data dulu gitu ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini apa ini? Kok nggak bisa saya tampilin? Ini di atas ini muncul apa ya? Oh, saya kecil-kecilin dulu deh. Ini kok minta live meeting, malah saya mau cari bahannya. Bentar ya. Nggak bisa dikecilin ini. Ketutup ininya aksesnya. Hmm, iya. Apa ya ininya ketutup ya. Nutupin saya nggak bisa buka tab atasnya. Kalau ini is being record. Oh, saya belum okein. Oke. Dan apaan di atas itu? Iya, baik ya, teman-teman ya. Saya coba bantu ya, biar memudahkan ya. Nah, saya tutup-tutup dulu, nggak perlu ini, biar jangan banyak sekali. Saya juga baru buat jurnal, artikel. Penting data yang sudah ada tinggal diolah. Saya udah buat artikel, langsung saya submit. Saya submit ke jurnal Sinta 3 kemarin. Yang penting tahu caranya apa yang mau dikerjain ya. Ini saya bantu, kita coba cek di Google Scholar ya. Atau di Google kita search juga, nggak usah Google Scholar juga coba ya. Apa mau dicari Pak tadi? Instrumen untuk mencari data itu apa Instrumen namanya? apa? Bentar. Pengukur Mengukur kesuksesan kurikulum Merdeka. hmm, kesuksesan kurikulum Merdeka. Ada nggak? Kalau Bapak belum bisa buat ya, lihat dulu punya orang lain gitu. Ya lihat punya orang. Kalau kita nggak tahu ya, semua ada kok gitu ya kan. Apalagi pakai AI langsung keluar dia. Ini apa ini? Kurikulum Merdeka. Menakar keberhasilan kurikulum Merdeka. Coba kita lihat. Di Kompas ya, di Kompas nih enggak ini. Lebih ini ke Google Scholar emang sih ya. Hmm. Searchingkan ini, tambahkan eh, apa tesis atau disertasi ya. Eh, Indikator kurikulum Merdeka tesis ya Pak ya. Biar enak ya dalam tesis nih. Biasanya kalau dalam tesis ada ininya, ada ditaruh instrumennya biasanya. Ya, kita cek ini data contoh tesisnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Sama kan kayak Bapak juga kan mau lihat di sekolah Bapak di mana Pak? Maksudnya, Bu, gimana, Bu? Kalau Bapak ingin melihat keberhasilan tadi di sekolah Bapak di mana? Di SMA Negeri 2 Gunung Putri, Bu. Nah, ini kan mirip ya SMA negeri juga.
Ya, kalau belum bisa buat, nanti saya ngajakin cara buatnya. Ini kan dia tesis atau apa nih? Skripsi itu. Ya, siapa tahu ada. Jadi kita nggak boleh malas baca, nggak boleh malas lihat, cari sendiri Pak, gitu, ya kan? Nyari, lihat. Di sini ada, kita lihat di daftar isi misalnya, ya kan? Hmm. Coba lihat dulu nih abstraknya ngomongin apa ini. Nah, gitu cara kita cek punya orang seperti apa, biar kita paham juga. Pada saat pembelajaran, guru masih terasa kaku dengan adanya kurikulum Merdeka. Guru yang mengajar kurang mendapatkan pelatihan khusus untuk kurikulum Merdeka belajar. Guru mata pelajaran juga masih melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah berdasarkan memberikan penilaian. Bla 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 bla. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Dari hasil angket kuesioner yang diberikan, dia pakai angket kuesioner ya kepada siapa aja, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan. Bapak bisa seperti itu juga. Kepada siapa, Bapak? Kepada Ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya kan? Kemudian wakil kepala sekolahnya bidang kurikulum pada kategori yang sangat baik. Jadi berarti bisa hasil wawancaranya kita lihat ya, hasil angket yang diberikan. Bisa juga angket, bisa wawancara gitu. Ya, yang kategorinya 97% ya, 97,7. Guru mengajar dapat hasil pada kategori sangat baik dengan persentase sebesar 37,50%. Ya, kemudian ini 48% ya, dan seterusnya. Itu kategori-kategorinya gitu ya Pak ya. Saya share di grup apa namanya? Apa nggak nyari udah, ya. sih? Saya nyari dapet nih, ya kan? Di S2 ya. Hmm, paste. Tuh, harus rajin membaca Pak. Kalau nggak baca kita nggak ada bayangan gitu. Makanya disuruh buat tugas gitu ya, biar kita punya bayangan bagaimana sih tentang hasil penelitian orang tentang penerapan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Ini dia udah mulai ngolah data-datanya Pak gitu, udah mulai ngolah-ngolah gitu. Nah, ini yang saya minta ke Bapak sebenarnya ya kan harus ada ini indikatornya gitu. Tinggal Bapak nanti kasih ke guru sebarkan atau kalau misalnya ini bisa juga dibuat di Google Form, sebarkan, kasih, atau nanya langsung juga bisa. Nah, kita lihat sekarang teknik pengumpulan data. Tuh. Pengumpulan data dan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Tanjung. Teknik pengumpulan datanya ini adalah dengan angket observasi. Ya, kemudian pengumpulan data merupakan komponen yang penting dalam penelitian karena apabila terdapat kesalahan dalam proses pengumpulan data, ini kita bukan ke arahnya ke buat penelitian ya, tapi kita hanya untuk menguatkan artikel kita dengan data, nggak boleh ngomong bebas tanpa data. Jadi harus ada fokus di mana tempat kita itu melakukan penelitian, melakukan pengamatan kita. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian kita lihat lembar observasi siswa yang udah diajarkan tentunya ya. Nah, ini ya. Siswa mengisi ini. Ini lembar observasi siswa mengamati pelajaran dengan baik. Ini berarti observasi bukan suruh isi sama siswa ya Bapak ya. Ya, jadi ini kita yang checklist ya, gitu ya Pak. Ya, Pak. Paham Pak ya? Nah, Ya. ini semua indikator yang ini kasih ke siswa, Bapak yang amati seperti apa pembelajarannya. Udah, pokoknya punya nanti ini menjadi acuan kita ya. Nah, kriteria penilaian itu kalau skornya itu ini kan semua petir soalnya ada 16 ya kan. Jadi dibuat dari 0 sampai dengan 16 ya kan. Range-nya itu dibagi kalau memang kita mau bagi 5, bagi 3, dibagi 5. Kalau bagi 5 berarti dari 0 sampai dengan 16 kira-kira sekitar 3 ya selisihnya Pak ya. 13, 16, 10, 12, 7, 9 ya. Dibuat selisihnya 3. 13 ke 16 berapa sisinya? 3 ya. 0 ke 3 juga 3. Nanti kita akan kategorikan, katakan kalau banyak yang isinya 13 sampai 16 berarti sangat baik, ya kan? Sangat baik seperti itu. Ini lembar observasi guru, ya. Kita juga yang mengamati. Jadi yang mengajar orang lain, kita mengamati ya Pak. Kalau ini namanya pengamatan gitu. Kalau ingin guru yang mengisi, bahasanya saya memiliki rencana karena yang mengisi guru kan. Jadi si guru saya. Kalau guru memiliki berarti kita yang mengamati gitu. Ya, guru memiliki rencana pelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya. Ada enggak gitu.
Boleh juga kalau kita memang nggak tahu, kita tanya-tanya aja sama dia, ya kan? Kita checklist aja apa yang kita butuhkan informasinya, Bapak boleh menanyakan ke dia gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Ya, gitu. Kalau malas ya kasih aja ke guru suruh checklist ya Pak ya. Ya, Bapak buat dulu soalnya di mana Pak? Di Google Form ya. Siap. Google Form isi, tinggal kasih berat udah Pak, tolong isi ya Pak kepala sekolah ini gitu. Ya. Nih. Guru dapat mengembangkan media pembelajaran. Jadi ini kita asesmen, tapi kita harus punya alat asesmennya, yaitu inilah dia. Jadi kita nggak cuma ngomong aja, tapi udah bisa mempraktekannya. Ya, teknik analisis data seperti ini, ya ini udah kayak meneliti aja nih. Tapi ini untuk artikel ya. Nah seperti itu. Saya pikir sudah terus dikata-katain kayak gini, ya hasil penelitiannya dikata-katain. Ini ada di dalam Google Form ya muncul ini histogramnya. Demikian ya Pak ya, sudah paham Pak? Siap Bu, insya Allah Bu. Ya, hasil penilaian angket kelas 6, 13 sampai 16 sangat baik. Itu rata-rata yang mengisinya itu ada segini gitu. 48,57%. Yang mengisi 10 sampai dengan 12 itu rata-rata 0,4, 40% gitu. Ini sampai sangat tidak baik itu 0%, nggak ada yang mengisi. Berarti dia pada kategorinya sangat baik ya Pak, rata-rata ya, kemudian baik. Jadi menengah ke atas lah, bagus lah gitu. Ya kan, berdasarkan tabel penilaian di atas dengan jumlah nomor pertanyaan, kategori sangat baik dengan rata-rata sebesar 0,48 ya, dengan persentase sebesar 45. Kemudian pada kategori baik dengan rata-rata 0,4 dengan persentase sebesar 40%. Ya, seperti itu aja sih data yang mendukung apa yang kita ngomongkan di konsep yang kita udah tulis ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke yang lain ya. Yang dua kelompok yang akan presentasi, yang udah presentasi satu ya, berarti dua kelompok yang sudah presentasi. Jangan lama ya diisi datanya ya. Yang lain kalau belum menulis, waktu mau presentasi sudah ada datanya ya. Di sekolah bisa ngambil datanya. Demikian dari saya arahannya terkait dengan mengisi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mereka membuat rubrik ini ya, itu berdasarkan kenapa bisa buat indikator yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian, itu karena memang sudah ada indikator-indikatornya sebenarnya harus dikembangkan gitu. Ya, indikator-indikator daripada kondisi observasi yang harus dilakukan itu terhadap bagaimana proses pembelajaran yang baik ya. Oke, saya stop ya. Mungkin ada yang mau presentasi, silakan. Ngerti Bu Azahra? Insyaallah ya. Baik, Bu Vita, insyaallah ngerti juga. Ya, Bu Rini ya, ibu-ibu nih semuanya, Bu Ragil. Bu Ragil, Bu Rini, saya lagi hafal nama nih. Kalau Pak Sugeng udah ingat saya, tadi baca Qurannya juga menyentuh banget jiwa ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Syahbirin, Pak Syahbirin saya belum hafal wajahnya. Yang on cam ini hafal nih Pak Sanusi ya, rajin ya. Ya Pak Soleh ya. Ya, ini Pak apa nih? Pak Iwan depan UIA dia. Oke, silakan kelompok berapa hari ini presentasi? Kelompok 3? Iya, Bu. Ya. Izin saya share screen, Bu. Ya. Kelompok 3 bersama Bu Enda. Tantangan pendidik menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini udah masuk ranah penilaian ya. Silakan Ibu. Baik, Ibu dosen izin untuk menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong share ke saya ya artikelnya, tapi tidak dalam bentuk PDF ya. Baik, Ibu. File Word. Oke, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu dosen,
selaku pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Di sini alhamdulillah saya akan menyampaikan tentang tantangan pendidikan menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mulai dari abstrak, Bu Ragil, mohon maaf dinaikkan sedikit. Kita mulai dari abstrak, yang pertama yaitu tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu kepada 3 aspek yang melekat pada diri peserta didik, yaitu aspek proses, berpikir atau kognitif, aspek nilai atau sikap afektif, dan aspek keterampilan psikomotorik. Kemudian ketiga aspek ini merupakan tujuan pendidikan yang harus dinilai dan dicapai dalam menempuh proses pendidikan. Menilai kemajuan peserta didik secara komprehensif dan akurat adalah tantangan pendidikan. Pendidikan perlu memastikan bahwa standar penilaian diterapkan dengan konsisten. Penilaian formatif dalam pembelajaran memerlukan kompetensi, waktu, dan upaya. Kemudian peserta didik dituntut untuk memiliki kompetensi terkait dengan aspek penilaian, di antaranya pemahaman tentang dasar-dasar penilaian, bentuk penilaian, termasuk metode penilaian yang memungkinkan pengukuran komprehensif. Beberapa strategi yang dapat digunakan pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di antaranya yaitu pendidik perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses penilaian, misalnya asesmen digital. Pendidikan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala, kelompok kerja, atau diskusi kolaboratif dalam konteks pengembangan penilaian pembelajaran. Stop dulu, Bu. Stop. Adapun Stop ya. Saya langsung kasih masukan aja biar cepat, jangan berulang-ulang ya. Abstrak ini adalah miniatur daripada tulisan kita. Ya, adalah miniatur daripada tulisan kita. Mungkin Pak Sugeng bisa kasih masukan. Saya pernah kasih masukan ya tulisannya. Harus ada apa saja di dalam abstrak, Pak Sugeng? Baik, Bu. Yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan, Bu. Abstrak. Terus? Abstrak. Baik, yang pertama adalah pembuka atau variabel isu penting. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Ada nggak tujuan Kemudian ini? yang ketiga, tujuan itu di pertama malah, Bu. Bukan, itu tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu, bukan tujuan daripada penulisan ini gitu loh. Bukan tujuan belum ada, Bu. itu. Tujuan daripada penulisan. Oke? Ya. Iya. Oke, terus Pak? Yang ketiga, jenis penelitian atau metode. Kemudian Metode tempat penulisan ya, metode penulisan ya, bukan metode daripada judul artikel ya. Oke, terus? Ya, metode penulisan. Kemudian tempat dilakukan penelitian. Kemudian hasil dari penelitian, dan yang terakhir ditutup kesimpulan. Apakah ada metode penulisannya di sini? Kita lebih ke penulisan ya. Metodenya gimana ini? Nggak ada ya? Belum. Kan ya. Mungkin nanti tolong di-share contoh yang sudah saya minta diperbaiki. Pak Sugeng udah saya suruh perbaiki, belum diperbaiki tapi ya, belum sempat ya. Udah, Bu, diperbaiki Pak Iwan. Oh, sudah. Nanti sebagai pembanding ya, boleh presentasi ulang. Ini nggak ada ya, tujuannya juga nggak ada ya. Oke. Berarti nanti abstraknya diperbaiki. Jadi abstrak ini miniatur daripada tulisan kita, bukan kesimpulan daripada tulisan kita, bukan. Tapi kesimpulan salah satu aspek di dalam abstrak, yaitu paling bawah. Kesimpulan dari tulisan itu atau penelitian kita itu ada di paling bawah ya. Jadi begitu. Oke. Iya, oke, lanjut Bu. baik. Mungkin kalau perhatikan saya menjelaskan yang lalu mungkin paham ya, tapi ini belum. Oke, lanjut.
Baik. Adapun kata kuncinya di sini adalah tantangan penilaian aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Kemudian untuk pendahuluannya di sini konsep pendidikan yang dikenalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Merdeka Belajar. Tujuan memberi kesempatan peserta didik dalam pengembangan keterampilannya. Program ini menekankan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, interaktif dan relevan dengan kebutuhan dan minat individu peserta didik. Beberapa prinsip inti Merdeka Belajar termasuk pemberian keleluasaan sekolah supaya dapat mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Penilaian yang lebih holistik, pemberdayaan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran, serta pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian berbagai kemampuan visi dan penguasaan pembelajaran kepada proses belajar yang tergambar pada struktur pembelajaran abad 21. Akan tetapi direncanakan sebagai Merdeka Belajar, sejumlah kerangka pendukung diperlukan untuk sepenuhnya menerapkan abad ke-21, termasuk yang pertama adalah norma, penilaian, dan standar. Yang kedua, bimbingan dan kurikulum. Ketiga, profesional pengembangan. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Sistem untuk menentukan seberapa baik proses pembelajaran pada abad 21 berjalan disebut dengan standar dan penilaian menurut Rosidah 2020. Kemudian belum berpendapat bahwa tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu kepada 3 ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir atau kognitif, ranah nilai atau sikap atau afektif, dan ranah keterampilan atau psikomotorik. Ketiga ranah tersebut merupakan sasaran pendidikan yang akan dikembangkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Ketiga aspek ini merupakan tujuan pendidikan yang harus dinilai dan dicapai dalam menempuh proses pendidikan. Kemudian penilaian dilakukan dalam pengumpulan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pencapaian peserta didik melalui bentuk tes maupun non-tes. Kemendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa penilaian autentik merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik. Dalam kurikulum memuat penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kendala yang dihadapi adalah masih ada pendidik yang kaku dalam mengimplementasikannya. Sedangkan pendidik merupakan kunci utama dalam mengimplementasikan kurikulum menurut Munawati 2017. Jika dikaitkan dengan program kebijakan pemerintah berupa Merdeka Belajar, bahwa penilaian pembelajaran pada ketiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat penting. Kemudian Merdeka Belajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam, sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, serta penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian di sini juga fenomenanya di lapangan bahwa proses penilaian dilakukan hanya berfokus terhadap penguasaan konsep kognitif yang diidentifikasi melalui penggunaan tes tertulis, objektif, dan subjektif sebagai alat ukur. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan
Kurangnya pendidik dalam berkomitmen untuk membantu peserta didik membangun keterampilan proses mereka selama pembelajaran. Kemudian menurut Setianingsih 2024 berpendapat bahwa penumbuhan rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam kaitannya dengan suatu topik harus diutamakan daripada semua pertimbangan lain untuk peserta didik terutama di tingkat sekolah dasar. Kemudian di sini permasalahan lain yang dihadapi oleh pendidik adalah terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran, di antaranya kurangnya keterkaitan evaluasi dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mengakibatkan kebingungan dan kehilangan fokus. Kemudian bagi sebagian pendidik menilai kemajuan peserta didik secara komprehensif dan akurat adalah tantangan utama. Pendidik perlu mengukur berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pendidik perlu memastikan bahwa standar penilaian diterapkan dengan konsisten. Penilaian formatif dalam pembelajaran memerlukan waktu dan upaya tambahan. Kemudian pendidik harus melacak kemajuan peserta didik dan merancang intervensi yang sesuai. Adapun berdasarkan paparan di atas bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi pendidik terkait dengan penilaian pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah kesulitan apa yang dialami pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang harus dimiliki pendidik dalam menilai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang tiga, strategi apa yang harus dipakai pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pengumpulan langsung ke metode yang B. Tujuan. Ini yang penting maaf, tadi tujuan. yang saya bilang, tujuan penulisan artikel ini miniaturnya itu ada di abstrak. Ini dia. Ini Bu ya, yang paling penting. Baik. Jadi Baik, ini Ibu. Ibu pindah, ini jangan dibuang, tetap aja di sini, jangan dibuang. Tapi ini ditaruh di bagian atas ya, isu dulu dikit di atas. Ya, dia setelah isu baru masuk ini gitu. Nah, gitu. Tapi Ibu buatnya pointer. Kalau tujuan pointer buatnya. Ibu ulang lagi. Nah, pointer. Diklik ada berapa poin tujuan sesuai dengan rumusan masalahnya. Gitu. Apa tujuan nih? 1, enter. Nah, enter ke bawah 1 untuk mengetahui. Nah, oke, yang kedua apa? Yang kedua sesuai Memberikan dengan gambaran. itu yang kedua itu sesuai dengan rumusan masalah Ibu buatnya. Enggak begitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik, yang dialami pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan motorik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki pendidik, bla bla bla. Ibu copy paste aja yang tujuan di atas rumusan masalah, tapi buat dalam kalimat pernyataan untuk gitu loh. Copy paste semuanya tiga-tiganya. Nah, copy paste tiga-tiganya. Baik, Bu. Ulang, salah itu tujuannya. Hapus semuanya. Salah tujuannya. Sesuaikan dengan rumusan masalah Ibu. Semua Ibu hapus nomor 1 sampai nomor 2 hapus semuanya salah. Hapus lagi, Bu. Nah, itu. Nomor 1 sesuai nggak dengan nomor 1? Ini juga untuk mahasiswa yang lain ya, bukan cuma Ibu ini ya, semuanya ya, nanti ya. Ibu copy paste aja semuanya, Bu. Semua 1 sampai 3 copy paste dulu. Ulang, Bu, ulang. Biar jangan salah. Kalimatnya harus sama banget. Nah, copy, ya. Paste di tujuan semuanya. Nah, buang semuanya, copy paste. Tapi ganti dengan kalimatnya adalah untuk mengetahui kesulitan. Kesulitan yang dialami. Jangan jadi kalimat tanya lagi, kalimat pernyataan gantinya. Yang dialami pendidik dalam menilai aspek materi. Hilang kalimat tanyanya, hilang Bu, kan kalimat pernyataan, buang tanda tanyanya. Udah. Itu juga dengan B ya Bu ya, untuk mengetahui kompetensi, kalimat tanyanya buang,
Kompetensi pendidik, nggak usah pakai yang dimiliki ya. Kompetensi pendidik ya langsung. Kompetensi pendidik dalam menilai. Terus yang ketiga, strategi. Untuk mengetahui strategi. Ya, udah. Saya pikir nggak usah strategi lagi, Bu. Udah sama itu ya dengan yang apa ya. Untuk mengetahui efektivitas saja, Bu. Untuk mengetahui apa saja, Bu. Efektivitas. Efektivitas ya, Bu. Efektivitas apa ya? Hmm, Untuk mengatakan efektivitas. eh, se- eh, efektivitas ya. Apa ya? Kalau Yang yang dipakai pendidik, ya, stop. Hapus, yang Bu. dipakai pendidik. Untuk mengetahui efektivitas pendidik, untuk mengetahui Pendidik efektivitas pendidik alat dalam ukur, menilai alat aspek. ukur, alat ukur, alat ukur, alat ukur eh, dalam menilai, Pendidik. hapus, dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan sebenarnya. Ya benar, Bu. Dalam menilai. Ya kan kita setiap aspek itu kan ada alat ukurnya. Untuk mengukur kognitif seperti apa, mengukur aspek afektif ya seperti apa ya kan. Kemudian mengukur aspek psikomotorik apakah alat ukurnya tepat ataupun tidak gitu loh, Bu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kadang kita nggak paham ya bagaimana melihat tingkat efektivitas. Kan kognitif lebih kepada mengukur aspek yang ada di kepala anak, pengetahuan. Efektif lebih kepada apa, Bu? Mengukur kepada hmm? Efektif mengukur apa, Bu? Sikap, Ibu. Kalau psikomotorik, Keterampilan. gitu ya. Jadi bagaimana guru mengembangkan itu ya. Gitu ya, Bu, 3 ya. Yang nomor 3 juga diulang, Bu, itu salah. Oh, udah ya. Oh, udah. Oke. Nah, itu sekarang yang tujuan ini masukkan di atas. Tadi pertama banget. Nah, tujuan yang 3 ini. Nah, gitu. Copy. Ini jangan dibuang, copy aja, taruh paling atas. Itu tujuan penulisan kita. Jadi orang tahu, oh tujuan penulisan ini berarti nanti akan dijawab di dalam tulisan 3 ini gitu loh. Ini biar aja, Bu, udah, ya kan? Jangan dihapus. Ibu taruh setelah kan ada kalimat pengantar dulu kan, Pak apa tadi Pak Sugeng kan kasih tahu gitu, ya kan? Nah, setelah setelah pendidik aja tuh panjang banget ya. Soalnya itu ada ketiga aspek ya. Eh, ya, ya situ aja, Bu. Setelah proses pendidikan klik ya, klik. Nah, tapi jangan dibuat kalimat, tapi dibuatnya dalam bentuk alinea, jangan pointer. Nah, satu, sip, 1, 2, 3. Iya, tapi dikasih angka 1, 2, 3, Bu. Kasih tanda satu pakai kurung. Satu pakai kurung. Satu kurung, kurung buka aja. Nah, satu, nggak usah, mm, mm. Mm, satu, oh, ya udah. Satunya mana? Hmm. Nah, begitu yang lain ya. Jadi tujuan penulisan artikel harus jelas gitu, mau ngapain gitu. Ini udah masuk nih, udah masuk, udah kena ya. Nah, 3. Ini nggak usah, Bu. Ini masuk metode sekarang punya Ibu itu. Nah, enter aja dulu, nggak pakai itu. Pakai yang setelah tujuan. Nah, iya, oke, sip. Nah, nanti sekarang masuk metode ya. Nah, sekarang Ibu coba ulas metode. Metode apa? Metode penulisan, ya. Metode pengumpulan data. Ya, di metode itu harus ada, kalau kita mengukur ya, harus ada yang pertama tadi jenis penelitian kan, jenis penulisan. Penulisan ini menulis dengan menggunakan apa namanya analisis deskriptif, Ibu buat seperti itu kan. Ini udah ada pendekatan kualitatif. Oke. Kemudian yang kedua adalah harus ada sasarannya siapa aja, ada nggak sini? Sasarannya yang akan di itu asesmen kita adalah pada guru, pada murid. Di mana harus ada? Nah, di mana, Bu? Ada nggak? Harus ada di mana ya, Bu ya?
Apalagi harus ada di metode alat ukurnya. Nah, mengakses keberhasilan, tingkat keberhasilan itu seperti apa asesmennya? Menggunakan pendekatan apa gitu loh. Menggunakan alat ukur apa gitu loh, Bu. Ya, Bu ya. Alat ukurnya apa, Bu? Pakainya pengamatan atau apa? Mengukurnya, Bu. Pengamatan, angket kayak tadi mungkin ya. Pengumpulan data, Digunakan apa tuh? pengumpulan data, Kualitatif yaitu hasil studi kepustakaan berupa literatur. Enggak, Bu, enggak begitu ya. Kita kalau data sih emang udah pasti ya kan dengan literatur ya kan. Hubungan data dengan menggunakan angket ya. Di sekolah mana tadi di SD kan dengan angket, dengan penyebaran angket. Ibu tulis, Bu, hapus, Bu, bukan begitu. Ya, hapus, Bu. Nggak usah kajian pustaka. Kalau kajian pustaka nggak perlu ada ke lapangan gitu. Hapus tuh, Bu, semuanya. Hapus sampai habis. Nah, kalau saya minta ke lapangan ya dengan dengan pengamatan angket gitu ya, betul, dengan menggunakan ya pengamatan angket. Nanti Bapak Ibu akan mudah ya membuat artikel jurnal. Kita sebagai seorang akademisi harus mampu menulis artikel ilmiah hasil penelitian, nggak boleh data bohong-bohongan. Nah, begini caranya ya kalau menulis ya. Kalau makalah biasa nggak ada data nggak apa-apa, tapi kalau artikel ilmiah harus ada data, ya. Boleh juga pakai data orang lain juga boleh sih. Misalnya orang lain pernah meneliti di mana, pakai data dia nggak apa-apa. Hal ini sesuai dengan data yang ditampilkan oleh siapa gitu, ya. Oke, mengkaji beberapa jurnal. Nah, gimana Bu? Gunakan pengamatan angket di SDN. Terus pengamatan beda sama angket ya Bu. Pengamatan, koma. Angket, koma. Beda. Apa beda pengamatan sama angket? Pengamatan si seorang itu mengamati apa yang dilakukan gitu. Kalau angket menyebarkan angket diisi oleh orang lain, kita tidak mengisinya. Oke, begitu ya. Udah cukup dua aja, Bu. Nah, nanti Ibu cari di internet ya, Bu ya. Instrumen penilaiannya terus buat di Google Form kasih ke guru di sekolah atau pihak yang dinilai ya. Kan ya kalau mengukur aspek kognitif afektif kan guru biasanya kan, Bu. Iya, baik. ya, Guru aja, Bu, sasarannya ya, Bu. Masa katakanlah berapa guru gitu, 5 guru nggak apa-apa gitu. Di SD kan nggak banyak gurunya ya, Bu. iya, Objek penelitiannya ada tantangan pendidik di SDN. Kok tantangan pendidik, Bu? Objek penelitian ini adalah pendidik aja, nggak usah pakai tantangan. Nah, kita ini kan sedang belajar asesmen, Ibu ya. Ini kelebihannya di sini juga bisa mengakses ya. Bisa kita melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Bisa mengukur kinerja ya dari guru dalam mengajar. Jadi belajar kita untuk bisa membuat asesmen penilaian apa yang telah dilakukan. Pasti penilaian itu sesuatu yang sudah pernah dilakukan, kecuali pretest. Sebelum dibuat sesuatu, sebelum diberikan materi, di pretest dulu gitu kan. Nah, oke Bu. Lanjut Bu. Ibu ngomong apa lagi tuh Bu? Silakan Ibu presentasi lagi, kita dengarkan. Tempat penelitian sudah, jenis sudah, sampelnya sudah, kemudian saya pikir cukup sih. baik. Lanjut Bu, baca lagi Bu. Nah, baik. Yang C adalah kajian literatur. Penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Penilaian merupakan suatu Oke, Bu, pernyataan lanjut, Bu. berdasar. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Berarti itu literatur ya, Bu. Terus, belum, Ya. terus. Kemudian Kajian pembahasan. literatur, Ibu masukkan jurnal. Ya. Di dalam kajian Oh. literatur, masukkan jurnal, hasil penelitian siapa, gitu. Harus ada. Berdasarkan hasil penelitian si A, si B, si C. Harus cari ya, Bu ya. Tambahkan artikel. Baik, Ibu. Itu, kenapa Ibu Hazenbon ambil tuh? Terus hasil penelitian orang lain di jurnal. Orang lain di jurnal. Itu kenapa tua kali tahun 96? Nggak ada yang lain, Bu. Memang itu dari dia ya. Oh, itu apa namanya? Babon, buku Babon bukan? Iya. Handbook.
Nah, hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian. Oh, ini di bagian ini, Bu. Hasil penelitian ini adanya di bagian pendahuluan tadi. Ibu copy dulu. Di bagian pendahuluan ya, kita mengkaji masalah. Penting sekali penelitian kita itu kenapa? Cari hasil penelitian orang lain gitu terkait dengan itu. Nah, taruh di bagian sebelum rumusan masalah, Ibu. Terus ke bawah. Sebelum rumusan masalah. Harus ada ini ya. Mudah-mudahan dengan saya sering membahas begini, Bapak Ibu terpacu untuk menulis ya. Terus ke bawah. Nah, itu sebelum berdasarkan, Ibu. Ya, oke, situ Ibu buatkan 5 kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, Bu. Yang relevannya terkait dengan tema kita, terkait dengan tema ya. Terkait tema ya. Ambil kesimpulannya terkait tema dan ambil kesimpulannya. Cari di Google Scholar namanya. Cari di link Google Scholar. Ya, buatkan di search Google Scholar-nya ya, di Google ya. Udah, terus baru ya itu harus ada penelitian orang lain biar kita pernah membaca penelitian orang lain biar paham sih. Oh iya ya, orang lain meneliti begini, oh orang lain begini, orang lain begini gitu. Jadi kita melihat kepada orang lain. Terus Bu, kesimpulan pembahasan. Oke, pembahasan sesuai dengan ini Bu ya, sesuai dengan rumusan masalah tadi ada 3 ya yang dibahas ya. Ya, sesuai dengan 3 tadi dibahas temuannya, dibahas data-datanya gitu. Datanya ditaruh temuannya apa, dibahas gitu. Kalau ini kan belum sesuai kan Bu? Tadi karena rumusan masalahnya bukan begini. Ada 3 tadi kan, jadi yang Ibu bahas adalah rumusan masalah pertama, gimana hasilnya gitu. Ya, gimana kajian literaturnya dan hasil data di sekolah gitu. Ya Bu ya. Jadi urutan pembahasannya sesuai dengan urutan rumusan sesuai dengan tujuan. Ya kan? Sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah urutannya. Kaitkan dengan data. Ya, kaitkan dengan data di lapangan. Hasil dan pembahasan ya, Bu, bukan pembahasan aja, maaf. Di D-nya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Yang lain juga ya, begitu ya. Nah, hasilnya apa? Menurut data di lapangan itu udah hasil namanya. Jawaban dari rumusan masalah kita, data di lapangannya seperti apa menyatakan, kita olah, lalu kita bahas. Gitu ya Bu ya, Bapak ya. Oke, baik ya. Ini juga ya, belum urut. Nah, langsung Bu, terakhir. Kesimpulan ya. Berarti ini diganti semua ya Bu, yang pembahasannya ya. Nah, kesimpulan Ibu copy paste dari tujuan tadi ya. Ini buang semuanya ya. Maksudnya Ibu enter dulu aja deh, Ibu enter dulu ke bawah, jangan takut jangan dibuang-buang ya kan. Sesuai dengan rumusan masalah tadi. Yang dibahas urutan kesimpulannya adalah kesimpulan dari pembahasan. Kesimpulan dari pembahasan Ibu taruh di sini, nggak usah banyak-banyak, cuma 1/4 halaman ya. Sesuai dengan rumusan masalah, sesuai dengan jawaban rumusan masalah. Sesuai dengan jawaban. Nah, gitu. Udah paham ya? Jadi membuat rumusan masalah pertama kali, habis itu kita menentukan tujuan, itu ada di bagian pendahuluan ya. Kemudian menjawab pertanyaan ya dari artikel ini adanya di bagian hasil ya, di hasil. Caranya bagaimana mendapatkan hasil di bagian metode tadi ya kan, dengan mengambil data, angket dan dokumentasi. Ibu ulas ya, hasil temuan itu dari dokumentasi diulas sebagai data pendukung. Jangan udah buat penelitian di lapangan, ngapain nih data-data survei ini? Ya, untuk kita ulas jawaban terhadap rumusan masalah kita gitu ya. Oke. Ini seperti itu. Coba lihat referensinya, data pustakanya, Bu. Berapa? Menggunakan style apa nih EPE ya? Apa yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Tidak boleh di daftar pustaka banyakan tapi tidak ada yang dikutip, itu tidak boleh. Cek satu-satu ya. Cek satu-satu. Kalau menggunakan Mendeley langsung muncul, nggak bisa diada-adain ya pakai aplikasi Mendeley. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang bisa Ibu Ragil simpulkan dari materi yang udah disampaikan tadi? Boleh ulas ke kita. Jangan dibaca di situ, boleh apa kesimpulannya?
Bahwa isi kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas. Begitu juga dengan tujuan masalah itu sesuai dengan rumusan masalah. Oke. Oke. Ibu ingin menyimpulkan apa kira-kira tentang masalah kognitif ini? Efektif, kognitif, apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira ya, dari melihat tadi rumusan masalah tadi, apa yang Ibu simpulkan sementara? 3 tadi. Itu kesimpulannya. Apa yang bisa Ibu simpulkan kira-kira? Bahwa dalam mengukur kompetensi pendidik itu dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dilakukan di lapangan dengan kita melakukan pengumpulan data dan angket. Terus? Tadi ada 3 kan rumusan masalah. Boleh bergantian dengan yang lain. Tolong simpulkan apa kesimpulannya barangkali Bu Ragil. Kesimpulan dari 3 rumusan masalah tadi. Coba Ibu balik ke rumusan masalah. Iya, tolong ke teman yang lain menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, jadi nggak perlu menunggu pertanyaan teman-teman ya. Nah, coba siapa lagi Bu Ragil akan presentasi? Terima kasih Bu Ragil. Teman presentasi Bu Ragil siapa aja? Hanya Saya sama berdua. Bu Endah, Nah, Bu sama Bu Endah, Ragil berdua. ini ada pertanyaan, tolong jawab gitu. Nanti inilah yang akan diisi gitu. Coba sementara jawaban kita sebagai dugaan kita apa jawabannya setelah teman-teman membuat makalah ini. Silakan jawab. Nanti kalau nggak bisa kelompoknya saya minta teman-teman lain yang menjawabnya dari kelompok lain. Sekaligus ini yang kita bahas dalam pertemuan kita. Bu Endah, kira-kira untuk nomor 1 apa jawabannya? Kesulitan apa yang dialami pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Silakan jawab, Bu Endah. Baik, kesulitan apa yang dialami pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, kurang lebih mengenai pengamatannya, Bu. Pengamatan dalam menilai aspek tersebut. Terus, Ibu saya kasih waktu 2 menit. Lanjut ngomong terus, Bu, yang banyak. Ngomong terus yang banyak. Jangan diam-diam. Terus kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru juga dalam membuat penilaian tersebut harus memiliki kompetensi yang lebih baik. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya jawab. Satu lagi. Kompetensi apa yang harus dimiliki pendidik dalam Strategi apa? Strategi. Ya, baik. Strategi apa yang harus dipakai pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Kurang penting. Ya, di sini yang strategi yang harus dimiliki yaitu dapat membuat penilaian aspek kognitif dan afektif psikomotorik. Oke, baik. Itu saja Ibu. Ada satu lagi teman ya, silakan dijawab, diulang. Siapa satu lagi Bu Ragil setelah Bu Endah? Baik, kesulitan yang dialami pendidik dalam menilai aspek kognitif. Dengan Bu Ragil lagi, satu lagi siapa temannya? Hanya berdua, Ibu. Oh, hanya berdua, ya sudah. Kalau begitu kita buka diskusi aja Bu Ragil. Silakan teman-teman yang lain ingin menjawab. Kan guru semua ya, ada punya pengalaman ya. Kira-kira apa jawabannya? Tadi kan udah menulis artikel Ibu, udah banyak mengambil teori-teori dari orang-orang, ngutip macam-macam, masa nggak bisa jawab? Ayo. Bu Ragil mungkin tadi mau menjawab, silakan kalau memang udah menyiapkan. Jadi apa yang Ibu tulis itu untuk menjawab pertanyaan ini ya Bu ya. Bu Endah dengan Bu Ragil ya, menjawab pertanyaan ini ditambah dengan dukungan data gitu ya Bu Ragil ya.
data, paket, dan dokumen nanti ya. Oke, coba Bu Ragil jawab kira-kira. Baik, tantangan yang dihadapi pendidik dalam menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor adalah pendidik harus memastikan bahwa standar penilaian yang diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian juga harus melakukan strategi dengan mempertimbangkan pembelajaran dalam waktu dan upaya untuk meningkatkan kompetensi pada aspek penilaian. Kemudian juga pendidik harus meningkatkan kompetensi dalam pemahaman pendidik dalam pengukuran yang komprehensif, misalnya dasar-dasar penilaian, bentuk penilaian, juga metode penilaian yang dilakukan dalam asesmen pembelajaran di kelas. Itu Ibu. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan sebelum saya mau coba sebentar presentasi ditutup dulu ya. Layar ditutup dulu, Bu. Saya mau presentasi. Terima kasih ya, Bu ya. Ada yang mau menambahkan sambil menunggu saya presentasi? Ada, silakan yang mau menambahkan. Boleh sedikit, Bu? Boleh, silakan Pak Iwan. Iya. Tentang poin yang pertama ya, kesulitan untuk memberikan penilaian dalam 3 ranah itu, mungkin pengalaman kami, kalau kognisi sih terhitung lebih mudah ya, karena dia indikator dalam capaian kompetensi, kemudian dibuat soal-soal sudah biasa ya, indikator-indikator itu bisa muncul. Tapi yang mungkin lebih sulit itu adalah aspek di apeksinya. Pertama, kesulitan itu bermula dari kurang jelasnya ya indikator pencapaian kompetensi dalam apeksi di pembelajaran yang disampaikan. Padahal idealnya ketika pembelajaran kita berlangsung, apapun ya materinya, apapun topik pembelajaran, itu seorang guru idealnya adalah menyiapkan indikator capaian dari 3 ranah itu. Di Contoh kurikulum misalkan, Merdeka ada nggak Pak di kurikulum Merdeka mengukur aspek afektif? saya belum begitu ini ya mempelajari kurikulum Merdeka, tapi di Kurikulum 13 kalau secara aturan ya ada gitu kan, Ya. sehingga ada penilaian autentik kan ketika belajar misalkan matematika ya. Contoh misalkan sederhananya di kelas 2 perkalian. Nah, bagaimana secara kognisi anak memahami konsep dasar perkalian. Tapi secara apeksinya juga ada rubrik-rubrik yang harus dipantau oleh guru. Bagaimana anak disiplinnya, bagaimana anak tanggung jawabnya. Nah, kelemahan guru-guru di tempat kami khususnya tadi tidak bisa mendesain indikator capaian apeksinya. Sehingga bagaimana nanti dia akan memberikan pengukuran gitu ya dalam bentuk penilaian kalau indikator capaian pun tidak dibuat kan gitu. Pak Iwan, ada Ya. mahasiswa kita namanya Pak Rido ya. Sudah tahun lalu itu beliau mengembangkan instrumen penilaian afektif. Nanti Nah, itu seperti itu, Bu, ya. itu bagus Kesulitan kita sekali. di Nanti saya akan publikasikan kalau memang agak kesulitan, berarti kita publikasikan aja artikelnya itu yang tepat bagus gitu. Jadi dia mengembangkan, Masya Allah tuh, terus dia memasukkannya ke Google apa yang ada di Google ya, Google Slide apa lagi ya, Google Site. Nah dia memasukkan aplikasi ke Google Site, nanti bisa diakses. Iya, jadi Google Site itu seperti Google Classroom. Ya, dia sebuah LMS ya, ada di dalam itu dia mengembangkan. Bagus Pak Iwan ngomong. Terus Pak Iwan menarik ini. Dulu nggak siap dengan mengembangkan indikator. Terus Pak untuk psikomotorik? Ya, saya kira sama sih kendalanya di biasa keterampilan itu aspeknya misalkan kaitan dengan performance siswa misalkan. Dalam pelajaran matematika atau apapun pelajarannya sebenarnya dalam durasi pembelajaran kita bisa desain gitu. Mana aspek kognisi, mana aspek apeksi dan psikomotorik. Contoh psikomotorik sesederhananya misalkan bagaimana anak ini bisa percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi gitu kan. Nah, dari presentasi itu entah bentuknya misalkan slide ataupun hanya sekedar performan dia ketika menyampaikan pendapat dalam hasil diskusi itu kan bisa masuk aspek keterampilan. Nah, lagi-lagi kendalanya entah keterbatasan waktu atau kompetensi guru itu tidak bisa mengembangkan ke situ gitu. Umumnya ya basicnya kognisi terus gitu setiap pembelajaran gitu.
Bahkan kasus di kami gitu, ketika kami sebagai pimpinan minta mereka untuk mencantumkan nilai keterampilan dan sikap, itu yang banyak hal yang tidak objektif ketika memberikan penilaian di aspek psikomotorik dan afeksi. Kadang-kadang aspek psikomotorik copy paste dari hasil nilai kognisi gitu. Ini temuan di lapangan yang sampai saat ini kami pun berusaha memberikan solusi, tapi ya belum maksimal gitu. Demikian Ibu. Bagus ya pendapat Bapak ya. Ya itu. Itulah makanya harus ada solusi penyelesaiannya. Iya, saya ada tesisnya apa namanya Ridho ya. Tapi saya yakin sudah ada di kurikulum Merdeka. Gimana yang buat makalah atau yang orang Pak Sugeng kelompok yang lalu sudah adakah? Belum begitu ngecek. Mana, Bu? Saya lagi ngelihat ini Google Classroom-nya kok udah nggak ada yang punya saya ya. Classroom saya itu. Yang lain ada. Jadi saya ngeklik apa gitu, nggak muncul ya. Oke, gimana Pak Sugeng? Iya, gimana, Bu? Apakah di kurikulum Merdeka sudah ada cara menilai afektif? Saya belum terlalu itu, Bu, dengan kurikulum Merdeka. Siapa yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka bisa sampaikan? Nah, itu nanti masuk yang diulas ya di dalam makalahnya ya, Bu ya. Bu yang tadi dua narasumber kita. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Saya ingin, tapi waktu kita udah terbatas sekali ya, nggak cukup ya. Saya mau presentasi, punya saya nggak bisa. Pak Sugeng tolong presentasi pihak Pak Sugeng aja deh, mau nggak? Yang makalah yang sudah jadi diperbaiki, di mana memasukkan angka-angka itu, data-data itu ya. Coba kita cek ya. Instrumennya diletakkan di bab, di bagian metode ya Pak Sugeng ya. Instrumennya itu masukkan di metode ya. Nah, terus nanti pembahasannya ada di hasil dan pembahasan. Nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang apa ada dulu aja. Saya belum berhasil masuk Google Classroom ya, jadi nggak bisa ambil materi ya. Coba Pak Sugeng tampilkan. Izin share screen, Bu. Boleh. Di saya atau di mana sekarang posisinya? Ini di saya, Bu. Oh, udah aman ya. Ini menarik ya teman-teman ya, semua tolong perhatikan ya, jangan nanti bingung caranya ya. Cara kita untuk mengambil datanya gitu. Nah, ini ngambil di sekolah ya Pak datanya ya. Baik. Langsung aja, Bu. Ya. Gimana tambahan kemarin? Tambahan yang kemarin. Iya. Jadi kemarin kan ada perubahan, Bu ya. Jadi ini kemarin yang menjadi bahasan kita rubah dari menjadi platform yang bisa digunakan untuk assessment dalam sistem pembelajaran online. Dan yang kedua tujuannya itu adalah untuk mengetahui platform yang paling efektif untuk bisa digunakan dalam assessment pembelajaran online, Bu. Oke. Jadi ini abstraknya, pengukuran dan asesmen pembelajaran online Nggak sangat usah dibaca Pak, nggak usah dibaca. Saya kita mau lihat tambahannya kemarin aja di kesimpulan dong ya. Berarti itu ada Kemarin kesimpulan. yang belum muncul ini Bu, tempat belum muncul, sekarang sudah kita munculkan tadi di abstrak itu. Di abstrak Pak, tolong Pak baca di metode dengan kesimpulan aja. Metode sama kesimpulan. Ya, ini kan tempatnya sudah kita munculkan nih, data di ST15. Ini terus objeknya. Kemudian kesimpulan dan hasilnya di bawah ini. Adapun presentasi hasil perbandingan persepsi guru terhadap platform ya seperti ini. Ini melalui angket ya. Oh, melalui bagus banget angket, Pak. ya. Terus masuk ke metode, saya mau lihat. Ada kajian jurnal nggak Pak? Ini di pendahuluan. Coba di pendahuluan di mana? Tadi saya suruh tambahin sama Ibu Vita ya. Cuman kayaknya baru ada 3 atau 4 itu. Ini pun tidak diketemukan gapnya Bu. Jadi hanya jurnal-jurnal yang relevan gitu sama pembahasan kita cantumkan di sini. Berdasar bersama kesimpulannya. Gapnya itu gini, gap itu maksudnya kan masalah ya. Ya. Dari Bapak melihat 5 jurnal ini, kira-kira masalahnya apa gitu. Munculkanlah masalah yang sedang Bapak tulis ini gitu.
dari 5 kajian di atas gitu kan. Dan tidak ditulis berurut begini ya Pak ya, alinea ya Pak. Oh, ini. Nggak pakai item. Dihapus itemnya. Karena ini masih di rumusan masalah. Ya, terus coba hapus aja. Jadi alinea aja Pak nanti ya. Baik. Dari ke alinea. Nah, itu ya. Terus metode Pak. Metodenya nambahin apa Pak? Terus ke bawah nggak belum kelihatan. Terus Ini. Jadi kita menggunakan angket tadi seperti yang pertanyaan disampaikan penelitian Pengen. di bagian pendahuluan kan Pak, bukan di metode. Oh, jadi ini di pendahuluan Bu ya? Iya. Ini pendahuluan bukan? Ini metode Bu. Oh enggak di metode di atas. Itu tujuan pertanyaan di atas. Di atas tujuan ada rumusan masalah. Ambil dulu tadi Pak, di atas tujuan taruhnya seperti tadi Bu Vita. Nah, ambil pertanyaan, copy, cut aja. Cut sekalian Bu ya. Cut ya, cut. Taruh di atas. Di atas tujuan ya. Ya, jadi dari kajian di atas, nah, misalnya dari kajian jurnal, dari kajian di atas, maka pertanyaan dalam penulisan artikel ini adalah gitu ya. Mohon maaf, ini tuh pertanyaan ini Bu, pertanyaan survei ke objek yang kita teliti. Jadi kita masukkan ke metode. Ini misal gambaran pertanyaan yang disampaikan. Adapun Coba lihat rumusan apa masalah. bunyinya, apa bunyinya. Pertanyaan survei indikator yaitu gali mengenal di antara platform puisi yang menarik paling mudah digunakan kemudian hasil angket. Oh, indikator pertanyaan. Iya. Oh ya, masuk ke Bapak metode balik tadi. lagi kalau gitu. Tapi Bapak sudah pertanyaan juga di sini ya. Ada pertanyaan dari Kalau Pak. rumusan masalah ada di atas, di atas. Oh, ada. Nah, Oh, sudah. Ya udah cuma aman dalam Pak. bentuk Boleh balik apa, lagi aja Pak, bergerak. undo aja ya. Sip. Coba ke atas, Coba. Tempat tadi aja balik Pak. Tadi di metode Nah, kan? ini. Pertanyaan survei. Mana? Tadi di mana Pak? Di bawah Di kan? bawah, Udah copy paste tadi di bab 3 di metode. Nah, ini terus penelitian ini ditujukan. Ini metode Pak. Nah, Mana ini metode? nih bawah. Nah, ini Bu. Tujuannya dalam bentuk paragraf ini yang atas. Tadi Bapak kan mau copy paste pertanyaan tadi kan di metode kan tadi. Nah, bawah lah. Nah, itu sebelum kajian literatur. Oh, udah ya. Oh, udah. Oh. Ya Nah, udah. rumusan masalah tadi ada di atas. Coba sekarang pembahasannya gimana membahasnya? Hasilan pembahasan? Oh, itu. Apa Pak? Coba. Nah, menarik nih. Siti Ibnu Abbas sekarang merupakan profil Lembaga. sekolahnya ditampilkan dulu ya. Lanjut. Ya udah terus. Ini hasil namanya. Terus. Nah, ini soal angketnya Bu. Ya terus. Oke, bagus. Ya. Oke, lanjut. Oh, Bapak nggak berdasarkan tujuan ya. Jadi bahasnya itu berdasarkan item tujuan ya Pak. Satu gitu. Pembahasan dan hasil dulu baru pembahasan. Sesuai dengan item urutan pertanyaan. Tadi pertanyaannya kan ada pertanyaan atau rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya ada berapa? Ada satu dua. sih Bu. Coba Hah? atas. Tadi Satu-satu. Nah, ini. Coba yang tadi penelitiannya dimaksud di bagian pendahuluan. Pertanyaan Di atas. penelitian. Nah, ini. Mana? Penelitian ini mereview beberapa literatur terkait asesmen. Tinjauan ini berdasarkan permasalahan, yaitu hanya satu Bu. Platform apa yang digunakan dalam asesmen online dan yang paling baik serta tepat dalam asesmen online. Hanya ini permasalahannya. Kemudian hasilnya tadi memberikan gambaran yang jelas terkait asesmen yang tepat dalam dalam pembelajaran online. Ya udah Pak, ya cuma Ya. satu ya. Ya, cuma satu. Oh siap. Ya sudah. Kalau mau tambahin platform apa yang paling efektif gitu ya. Oh iya, bisa Platform apa ya. yang paling efektif? Nanti Bapak lihat hasil belajar siswanya ya. Nilai-nilai dari siswa ya Pak. Ini kalau dibuat seperti ini gimana Bu? Hah? Jadi tujuannya satu untuk Di atas. mengetahui
platform apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan assessment, dan yang kedua untuk mengetahui Nah, platform itu apa yang tepat ini Bu. rumusan masalahnya dibuatnya itu Pak. Jadi itu kan tujuan. Nanti demikian seperti tadi saya pakai ke Bu Vita, berarti rumusan masalahnya enter 2023 enter Pak. 2023 enter. Nah, bukan, maksud saya nambahin ya rumusan. Adapun rumusan masalah gitu. Oh, di sini Bu ya. Ya, adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah Kemarin tuh kita mau mencoba itu untuk adalah survei ke siswa, cuman kan adalah kita memang adalah sudah Pak, copy tidak aja tujuan menjalankan semuanya, online, Bu. copy tujuan ganti dengan kalimat tanya. Copy yang ditujuan jadi rubah kalimat tanya. Oh, Copy semua yang dari tujuan 1-2 itu, jadikan kalimat tanya. Copy, buat kalimat tanya. Ya, apakah platform apa saja yang bisa digunakan untuk itu hapus kalimat tanya. Kan kalau rumusan masalah atau masalah itu kan kalimat tanya, pakai kalimat tanya. Nah, terus yang kedua apa saja yang tepat. Oke, baik, sip. Nanti jawab di bagian hasil dan pembahasan sesuai urutan ini gitu. 1 ulas datanya ini, 2 ulas gitu sesuai dengan data yang ada ya. Jadi buat pertanyaan harus bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Buat pertanyaan atau angket harus bisa menjawab 2 pertanyaan. tapi Sehingga hasil dan pembahasan nanti juga pointer kayak itu Bu. ya, pointer 1 berarti rumusan masalah yang pertama jawab di dalamnya. Gitu. Buat pointernya Pak ya. Sip, cukup ya. Makasih banyak ya. Ini luar biasa Pak Sugeng, ini udah bagus ya. Nanti disubmit Pak. Cari jurnal ya Pak ya. Cari jurnal ya Pak. Udah saya kasih tahu caranya kemarin. Apa mau saya minggu depan lah kita kasih contoh, hari ini udah nggak mungkin lagi. Ya Pak Sugeng udah oke, udah dapat A ini, tambah submit lagi baru oke ya. Insya Allah ya, ada bagus banget. Terus tinggal nanti Bu kita ikutin. Bu Ragil ya, Bu Ragil nanti ikutin ya perbaikan ya. Satu lagi Iya, siapa nanti yang di sudah revisi presentasi itu. minggu lalu? Bu Satu lagi, dosen, Pak Hasan. Siapa? izin tadi ya untuk melengkapi data. Sebenarnya tadinya kita rumusan masalah sudah seperti itu ya untuk membedakan efektivitas itu survei ke siswa. Cuman kan saat ini mau liburan gitu, kemarin itu jadi nggak sempat, dan tentunya ada kelas yang kita gunakan online, ada kelas sebagai kelas kontrol yang offline kan gitu. Cuman itu tidak memungkinkan kemarin itu. Makanya Baik. udahlah dari guru saja kan gitu. Oke. Iya, keterbatasan waktu kemarin. Oh iya, iya. Udah nggak apa-apa nanti aja dijawabnya. Kalau udah siswa masuk ya, lebih menarik Iya, sih kalau ada 2, jangan 1 doang. Tulisan sepanjang iya. itu cuma 1 masalahnya, harus ada 2 lah ya. Nanti tinggal tambahkan aja kalau udah masuk siswa, nanti jangan submit dulu ya Pak. Nanti kita bisa buat bunga rangkaian tentang apa ya, boleh jadi buku, boleh ke artikel sih. Jadi artikel yang sudah disubmit di-publish itu bisa dibuat jadi buku, bunga rampai, hasil penelitian terkait dengan asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka misalnya, atau asesmen pembelajaran asesmen pembelajaran apa yang bagus, judul bukunya deh yang menarik ya. Wah, ini kan ada kita semua di dalamnya ya, Bu Ragil. Makanya buat sebagus-bagusnya, kalau dibaca orang nggak memalukan. Kalau misalnya nih karena nggak keburu waktu, karena buru-buru, ya udahlah sekedar ada dulu. Nanti diedit lagi, cari buku yang sebenarnya ya, jangan copy paste dari makalah orang gitu. Ini sambil menunggu waktu berjalan, kita edit terus kerjaan kita sampai jadi buku. Nah, ini kan keren ya, jadi buku. Jadi kita menulis harus membaca pasti banyak buku, nggak boleh kita nggak membaca buku, menulis. Itu yang membuat saya jadi mengayakan pengetahuan Pak Ibu. Yang membuat artikel seperti ini, nanti namanya nama Ibu Vita, namanya Pak Rizal. Kita pasti pingin yang terbaik menulisnya, karena akan menampilkan tentang diri kita. Selama kuliah aku punya produk loh, produknya ini nih. Baca ya halaman 20, itu ada tulisan Pak Haspi dengan Pak Guru gitu, dengan Pak Iwan gitu. Satu break, oh punya ayah nih, punya ayah di sini nih ya, lihat ya, punya bunda di sini ya, gitu kan, keren kan? Nah, apalagi kalau ada fotonya, nggak apa-apa sih namanya foto, gila-gilaan aja kita tahu foto kita sedang apa, sedang melakukan penelitian. Jadi Bapak Ibu tuh moto ya, sekolah masing-masing ya, taruh di situ ya, oke, good ya, sekaligus publikasi sekolahnya Bapak Ibu, oke?
Ya, jadi suatu penelitian di 30 sekolah misalnya. Kita berapa orang di sini, ya kan? Berapa artikel? Berarti kalau 10 artikel, suatu penelitian di 10 sekolah gitu. Ya, oke? Sip. Ya, jadi foto Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan di sekolah. Foto ya, nanti kirim yang terbaik untuk kita taruh di dalam buku kita ya, Pak Sugeng ya. Pak Sugeng udah kita ketawa aja, senang saya. Ya, karena dia yang presentasi pertama ya. Oke, sip. Demikian, terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa difoto ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mbak kasih Dewi. Bu dosen. Izin live ya Bapak Ibu. Makasih semuanya. Semua ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak, Pak, Ibu. masih di mute. Ya, pamitan. Ya, ya. Bu Ibu Vita liburan masih di dulu ya. unmute. Bulan depan, pekan depan udah libur kan, Mbak? Ya, libur dulu lah. Pak Iwan mau ke Izin kampus. live Bapak Ibu.